Get alive and leave the flame behind. And I can't think without you, without you. I never see you happy. You always treat me badly. You say you're always tired, and you're mad. Why don't you get alive and leave the flame behind? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Erlambang di OMG, Obrolan Malam Jumat, edisi ke-72. Ini edisi yang spesial. Biasanya Coach Hendra dan Bapak Ibu semuanya, obrolan malam Jumat itu saya adakan setiap 7:30, Coach. Tapi karena saya tidak ingin mengganggu ibadah tarawih Bapak Ibu semuanya, saya majukan ke jam 4 sore. Webinar ini disponsori oleh Everyday Laundry, Coklat 5 Kostel, dan didukung sepenuhnya oleh Prams Management. Susunan sesi pada webinar kali ini adalah pembukaan, tadi sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua adalah presentasi oleh narasumber minimal 45 menit. Nanti jika ada Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Menariknya, nanti penanya dengan pertanyaan paling unik dan menarik akan saya undi untuk mendapatkan saldo UFO atau GoPay senilai Rp20.000 untuk 2 orang pemenang. Kemudian dilanjutkan dengan sesi Q&A atau tanya jawab. Yang keempat adalah foto bersama. Yang kelima adalah closing statement dan pengumuman pemenang. Kemudian diakhiri dengan penutup. Materi yang kita bahas pada hari ini cukup unik, yaitu membentuk mental bisnis kelas dunia yang disampaikan oleh Coach Hendra Eka Putra. Beliau ini adalah mentor, business coach, certified BNSP pendamping UMKM, certified BNSP manager retail, betul ya Coach ya? Mohon kalau salah dikoreksi. Ya, ini Coach ini luar biasa ini. Ini saya pesannya aja, bookingnya aja sudah 1 bulan yang lalu ini. Tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri terfavorit di Indonesia, Coach Hendra. Silakan Coach. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha memiliki segala kebesaran dan kemuliaan. Tuhan yang Maha tinggi, Maha meninggikan. Tuhan yang Maha luas, Maha meluaskan. Salawat, cinta, dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini saya merasa terhormat diundang oleh Mas Pram ya, dari sebulan yang lalu. Rencananya jam 8:30 ya. Jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Oh, iya. Jam 4 waktu Oke, kemarin itu ada beberapa materi yang direkomendasikan gitu ya. Ya, salah satunya bagaimana cara mensiasati bisnis dengan modal yang sangat minim gitu ya. Wow, saya sangat deg-degan ini. Di sini banyak guru saya. Ini yang paling jauh dari USA. Yang paling jauh ada Pak Piriko dari Amerika, langsung dari Washington DC. Papi ini kalau teman-teman ke bandara, kalau tahu beliau adalah CEO-nya. Usia beliau 58 tahun waktu itu,
tapi tidak diizinkan oleh komisaris untuk resign, untuk keluar, untuk pensiun, karena tidak ada yang menggantikan sosok orang yang lebih baik seperti Pak Piriko. Tapi karena beliau ingin mengantarkan anaknya, anak beliau yang insya Allah nanti tentu kita sama-sama berdoa, mungkin suatu hari anak beliau akan jadi orang nomor 1 di Indonesia. Amin. Yang hari ini ada di Amerika sebagai wakil atase militer di Amerika. Amin, amin. Ya, Pak Piriko ini adalah salah satu orang tua buat saya karena beliau yang mendidik saya cukup keras juga ya. Ya, ada 3 orang nih, ada Coach Dr. Fahmi, ada Abi Darwis, dan ada Pak Piriko. 3 orang ini sebenarnya membentuk karakter saya. Ya, begitu luar biasa beliau. Ya, tepuk tangan buat Pak Piriko ya, tepuk tangan di Zoom. Ya, di sini ada juga guru-guru saya yang lain, ada Coach Farid tentunya, ada Coach Abdullah, ada Pak Suharyoso sebagai salah satu investor di Hendramat yang membantu Hendramat. Kemudian ada istri saya juga dan teman-teman, dan ada Rido juga dari Padang. Terima kasih teman-teman atas atensinya pada sore hari ini. Oke, kita langsung saja ya, kita langsung share screen. Oke, judul kita pada sore hari ini adalah membentuk mental bisnis kelas dunia. Saya ingin memulai dari sebuah cerita. Jadi di Hendramat itu kami ada 2 program. Yang pertama adalah program Jumat Cinta. Jumat Cinta itu dulunya itu kami menyumbangkan seluruh keuntungan bersih di hari Jumat ke orang yang tidak mampu. Tapi setelah setahun, kami melihat itu impact-nya kurang bagus gitu ya. Lalu kemudian kami rubah polanya, kami kemudian mengumpulkan hasil setiap Jumat itu menjadi 1 bulan, lalu kami cari UMKM yang ingin bertumbuh, tentunya kios-kios kecil, kami bantu, kami pinjamkan modal selama setahun dan dicicil setiap bulan. Lalu kemudian tanpa bunga tentunya. Dan kemudian cicilannya itu masuk ke rekening yayasan. Yayasan itu ada rumah tahfiz, kita bantu anak yatim dan segala macam. Yayasan itu sudah kita daftarkan. Kemudian memang programnya belum berjalan ya, kami masih mengumpulkan kekuatan finansial dulu. Nanti ketika sudah mulai bagus, maka kami akan melaunching program-program itu. Nah, itu Jumat Cinta. Yang kedua adalah Jumat Berkah. Jumat Berkah itu kami setiap hari Jumat, yang biasanya toko kami buka jam 7 pagi. Setiap Jumat kami buka jam 10. Nah, kami melakukan beberapa agenda. Pertama diawali dengan sholat duha bersama-sama. Habis itu kami membaca Al-Quran bersama-sama. Habis itu kami mendengarkan tausiah. Lalu kemudian ada games ya dari para leader. Nah, ada suatu kejadian menarik waktu itu. Kurang lebih 2 bulan yang lalu, suatu ketika ada ada ustadz. Pada saat itu ustadz itu menyampaikan, tepatnya bertanya kepada tim, teman-teman, kata ustadz, kira-kira rezeki itu dari mana datangnya?
apakah rezeki itu karena kalian bekerja atau karena datangnya dari Tuhan, kata Ustadz. Lalu sang Ustadz melanjutkan, rezeki itu datangnya dari Tuhan. Karena kalau kalian bekerja, kalau Tuhan nggak memberikan rezeki, maka nggak akan dapat. Betul, betul. Lalu kemudian, kalau misalnya kalian nggak bekerja pun, tapi kalau Allah memberikan rezeki, kalian akan dapat gitu. Coba kalian lihat kiai-kiai di pesantren itu nggak bekerja, tapi selalu dapat duit. Ya, saya mendengar ini kelihatannya, terdengar ini seperti benar ya. Ya, mungkin benar dari sudut pandang, dari satu sudut pandang. Tapi tentu kita melihat Islam itu secara keseluruhan, gitu ya. Jadi 1 jam Ustadz itu memberikan tausiah, saya nggak nyaman tuh sampai selesai, nggak sampai 1 jam 30 menit lah. Saya nggak nyaman tuh mendengarkan itu, karena pernyataan itu berbahaya gitu ya. Lalu kemudian di akhir sesi kan nggak mungkin saya mau bantah langsung Ustadznya gitu ya. Di akhir sesi saya bertanya ke Ustadz, Ustadz, saya minta klarifikasi gitu ya kepada teman-teman. Ya karena kalau tidak, nanti teman-teman tuh malas semua tuh. Ya sudah, rezeki kan dari Tuhan, saya nggak usah kerja gitu ya. Jadi nanti teman-teman di Hendramat itu nggak ada yang kerja tuh, karena rezeki datang dari Tuhan. Gitu. Tolong luruskan itu, saya bilang kan. Ya karena begini, saya bilang betul rezeki dari Tuhan. Kalau kita lihat cicak itu makanannya apa sih? Nyamuk. Ya, Allah mengantarkan nyamuk sebagai makanan untuk cicak. Tapi ketahuilah bahwa cicak hanya memakan nyamuk-nyamuk yang kurus, yang kecil. Tapi singa memakan daging yang segar. Jadi kalau kita, iya betul, kita duduk di rumah pun rezeki akan datang. Tapi rezekinya rezeki cicak mungkin. Ya maka saya heran gitu ya. Melihat fenomena seperti ini. Kalau kita lihat IQ dunia, itu Indonesia di nomor 130 IQ-nya. Nomor 1 Jepang, Taiwan, kemudian nomor 3 itu apa namanya, Singapura. Ya, lalu kemudian hasil riset dari UNESCO, minat membaca dari orang Indonesia 0,01%. Artinya apa? Dari 1.000 orang yang diteliti, hanya 1 orang yang minat membaca. Nah, ini luar biasa, gitu ya. Nanti silakan di searching. Ya, banyak orang yang menganggap ketika dia dekat dengan Tuhannya, maka itu artinya dia jauh dengan dunia. Ketika dia dekat atau kelihatannya mengejar dunia, maka diartikan orang itu jauh dengan Tuhannya. Padahal Islam itu umat pertengahan. Ya, tentu kita harus mengejar akhirat kita, dan tentu kita tidak lupa mengejar dunia kita. Orang yang hanya memikirkan spiritualnya, saya ulangi, orang yang hanya memikirkan spiritualnya, dia tentu akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada dunianya. Dia akan kehilangan kesempatan untuk bermanfaat untuk keluarganya. Dia akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada ibunya, ya tentu ya membahagiakan orang tuanya, membahagiakan keluarganya, dan dia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi jika orang yang hanya memikirkan dunianya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Tuhannya.
Jadi kita harus jenius, kita harus religius, tapi juga harus jenius. Ya, maka ini perlu kita seimbangkan gitu. Banyak orang yang mengkafling-kafling gitu ya, merasa diri lebih baik. Ini kan berbahaya gitu ya. Rasulullah dulu juga ketika beliau berperang, kurang dekat apa Rasulullah dengan Tuhan? Beliau berperang juga pakai baju perang, berlapis-lapis. Lalu Rasulullah juga berperang membuat parit. Kenapa Rasulullah nggak cuma ngomong, ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah. Doa yang mana yang nggak dikabulkan Allah? Lalu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Itu seorang pemuda 21 tahun. Dan apa proses yang dilakukan oleh Al-Fatih? Dari kecil dia sudah belajar ilmu falak, ilmu perang, ilmu semuanya. Konon dia bisa bahasa 6 bahasa. Dia mengatur strategi perang. Kurang soleh apa Muhammad Al-Fatih? Ya. Jadi semua harus seimbang. Ya, ini yang perlu kita kita lakukan. Ya, kadang-kadang generasi kita akan rusak gara-gara ada mungkin ustadz-ustadz yang salah kaprah gitu ya. Ya, tentu kita nggak menyalahkan dalam satu itu, tapi maksud saya ya ustadz juga harus memikirkan, melihat Islam secara keseluruhan, melihat Islam secara utuh, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Kita mulai masuk ke materi. Ya, saya sangat suka sekali dengan quote dari Sultan Syahrir. Quote ini pertama kali saya dengarkan dari Cak Lontong sebenarnya. Lalu kemudian ketika di GBC, quote ini selalu hadir gitu ya. Hidup yang tidak pernah dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Ya, tapi sebenarnya quote ini sudah hadir tahun 1800-an. Itu dari filsuf Jerman namanya Friedrich Schiller. Gitu. Ya, tapi kita bukan mempermasalahkan siapa penemunya gitu ya, siapa yang punya quote ini. Tapi ada esensi yang penting di sini. Kadang-kadang orang bilang hiduplah bagai air mengalir. Ya, kelihatannya ini juga terdengar enak gitu ya. Tapi lihatlah ikan, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Ikan hidup pasti melawan arus. Gitu. Oke, kita next. Ya, saya ingin memulai dengan mindset terlebih dahulu. Kalau teman-teman memperhatikan di sini ada gambar gunung es. Gunung es itu yang ada di permukaan yang terlihat itu persentasenya adalah 20%. Sementara yang tidak terlihat itu 80%. Lalu setelah diteliti, ternyata otak manusia itu ini sama persis dengan gunung es. Lalu kemudian yang bagian atas itu disebut dengan pikiran sadar atau conscious mind. Bagian bawah adalah subconscious mind atau pikiran tidak sadar. Lalu apa sih hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Conscious mind itu juga disebut dengan capability. Adalah kemampuan kita, kemampuan seseorang yang terlihat, yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan. Itu namanya capability.
yang tidak terlihat, yang berada di permukaan, yang di bawah, yang berada di bawah, yang di dasar, yang tidak terlihat, itu adalah subconscious mind. Itu disebut dengan belief atau keyakinan. Saya ulangi, yang di atas adalah capability, yang di bawah adalah belief. Nah, ayo mari kita contoh. Saya berikan analogi sederhana supaya kita bisa memahami apa sih pesan esensi yang saya maksud dari sini. Jika ada seseorang yang jago mengendarai motor, katakanlah Valentino Rossi zaman dulu ya. Sekarang Marc Marquez, tapi bukan Marquez yang menang kemarin. Yang menang kemarin itu siapa yang dari Italia itu? Lupa. Ya, anggaplah Marc Marquez. Ketika ada orang seperti Marc Marquez gitu ya, dia jago naik motor, jago mengendarai motor, itu disebut dengan capability. Tapi ketika ada orang yang merasa, garis bawahi merasanya ya, yang merasa tidak mampu seperti Marc Marquez, maka itu adalah belief atau keyakinan. Saya berikan contoh yang lain. Ketika ada orang yang jago menyetir mobil, dia bisa juara dunia menyetir mobil. Maka menyetir itu adalah capability, kemampuan dia yang terlihat. Tapi jika ada orang yang merasa tidak mampu menyetir mobil seperti itu adalah belief atau keyakinan dia. Satu lagi saya berikan contoh. Jika ada orang yang jago berenang, gaya kupu-kupu, gaya dada, dan segala macam, maka itu adalah capability. Tapi jika ada orang yang merasa tidak mampu berenang, maka itu adalah belief-nya atau keyakinannya. Jika ada orang yang kaya raya, yang punya banyak bisnis, yang menggurita bisnisnya, maka itu disebut dengan capability. Tapi jika ada orang yang merasa tidak bisa seperti itu, maka itu adalah belief atau keyakinan. Maka hati-hati dengan keyakinan kita. Bagaimana mungkin kita akan sukses kalau keyakinan kita sudah dibatasi? Kita sudah merasa tidak mampu dahulu. Padahal jelas panduannya dalam Al-Quran. Mintalah kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Allah menyuruh kita meminta. Dan prasangka kita apa kepada Allah? Ketika kita yang punya Allah, yang punya Tuhan yang maha besar, maha agung, lalu kemudian kita hanya sekedar untuk kaya, kita nggak percaya, berarti kita sedang merendahkan kebesaran Tuhan. Kita sedang tidak percaya dengan maha agung, maha besarnya Tuhan. Jadi, kalau guru saya, Coach Dr. Fahmi bilang, manusia itu dilahirkan untuk sukses. Jika ada manusia yang tidak sukses, maka ada yang salah, pasti ada yang salah dalam dirinya. Jadi, kalau kita bertanya kepada orang sukses, orang kaya, orang miskin, orang susah, orang apapun, orang malas, kalau ditanya, semuanya ingin sukses. Semuanya ingin sukses, semuanya ingin kaya, semuanya ingin berhasil. Tapi tidak semuanya punya keyakinan, punya belief. Tidak semuanya punya keinginan untuk bagaimana untuk mewujudkan mimpinya itu. Suatu ketika Jack Ma bilang, kata Jack Ma, kita tidak pernah kekurangan uang. Kita hanya kekurangan orang-orang yang punya impian,
dan orang-orang yang berani untuk mewujudkan mimpinya itu. Itu kata Jack Ma. Jack Ma dulu waktu di awal itu juga susah. Kata Jack Ma, hari ini sulit. Besok mungkin lebih sulit. Tapi jika Anda persisten, Anda konsisten dan persisten, maka 5 tahun, 10 tahun lagi, maka Anda akan sukses, kata Jack Ma. Jadi sukses itu tidak didapat dengan cara yang instan, tapi dengan cara yang intan. Intan itu apa? Intan itu butuh diasah, butuh dipukul, butuh digosok, agar dia menjadi sebuah benda yang berharga. Kadang-kadang kita malu kepada seorang tukang batu. Ya, jika ada orang yang berpikir semuanya instan, maka carilah tukang batu, belajar dari dia, dan langsung malulah sama dia. Kenapa saya bilang seperti itu? Tukang batu, dia pergi ke gunung, membawa martil yang besar. Lalu kemudian dia pukulkan martilnya berkali-kali ke batu itu. Pukulan pertama tidak membuat batu itu pecah. Pukulan kedua juga sama, tidak membuat batu itu pecah. Sampai pukulan ke-50 kali. Tidak membuat batu itu retak bahkan. Tapi kemudian, di pukulan ke-51, batu itu pecah. Pertanyaan saya, apakah batu itu pecah karena pukulan ke-51? Tidak tentunya. Batu itu pecah karena akumulasi dari pukulan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai ke-51. Itu sukses. Jadi banyak orang yang ingin instan. Nggak ada tuh yang instan. Nanti saya akan cerita terkait gimana perjalanan hidup saya memulai bisnis di Bontang. Kita next dulu ya. Ya. Oke. Success is my right. Kenapa saya bilang hak? Sukses itu hak saya. Buat saya sukses itu bukan keinginan, bukan tujuan, tapi hak buat saya. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau Mas Pram punya handphone, kemudian saya ambil handphonenya Mas Pram, kira-kira Mas Pram marah nggak itu? Pasti. Ya. Kenapa marah? Karena itu haknya. Atau mungkin handphone kekecilan lah. Mas Pram punya rumah, saya ambil paksa tuh rumahnya. Ya. Kenapa Mas Pram marah ke saya? Karena itu haknya dia, gitu. Yang harus dia perjuangkan tuh, dan nggak boleh dirampas oleh orang lain. Betul. Nggak boleh dirampas oleh orang-orang yang merusak hidup kita. Jadi sukses itu diperjuangkan, teman-teman. Saya lahir dari keluarga miskin secara ekonomi. Orang tua saya, ayah saya itu menghidupi 6 orang anaknya, itu dengan menggoes sepeda ontel keliling selama 25 tahun. Itu kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Selama 25 tahun. Dan hasilnya hanya cukup untuk biaya kami. Di keluarga kami tidak ada yang sekolah sampai tinggi-tinggi. Ya hanya saya yang pernah duduk di bangku kuliah, selebihnya nggak ada. Kakak-kakak saya yang kuliah karena keterbatasan ekonomi. Kami punya sawah di kampung, dipinjamin sama orang, itu dibagi 3. Hasilnya itu hanya cukup untuk makan kami di kampung. Makan di kampung itu kadang pakai daun singkong, kadang pakai garam dicampur dengan kelapa parut. Kami makan tuh rame-rame. Itu sekolah saya dulu sekolah. Sepatunya robek. Kemudian itu di apa namanya celana di bagian belakang tuh tambalannya nggak kira-kira tuh, ditambal di bagian pantatnya itu. Ya, dan saya di kelas 2 SD
Itu kerjaan saya beli pinang, ada pohon Hmm. pinang, itu kan ada buah pinang tuh, itu saya beli Iya. tuh ke orang-orang. Saya pakai sepeda ontel, saya beli tuh, saya manjat pinang. Alhasil sekarang dada saya tuh masih ada bekas goresan itu, karena ketika turun itu kan itu sudah capek karena tingginya itu lumayan ya pinang itu, Hmm. capek banget, dan kemudian nyelosor ke bawah tuh, itu kadang-kadang berdarah tuh ini saya. Iya. Nah, dari situ saya berpikir, ya saya selalu teringat apa yang disampaikan oleh Steve Jobs. Jika kamu lahir dalam keadaan miskin, itu bukan salahmu. Betul. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin, itu salahmu. Betul. Ya. Ya. Jadi panduannya sudah sangat jelas, sudah sangat clear. Baik itu dari sains, dari ilmu agama, dari Islam, semuanya clear. Manusia itu dilahirkan untuk sukses. Bahkan proses manusia itu dibentuk dari jutaan sel sperma. Betul. Yang itu nanti akan menembus ovarium. Lalu kemudian hanya satu sel yang bisa menembus itu. Selebihnya mati tuh sel-selnya. Hmm. Maka satu itu adalah kita yang ada di bumi ini. Kita yang hidup di bumi ini. Maka artinya kita adalah orang-orang yang terpilih. Ayo kita berpikir. Di Al-Quran juga jelas disebutkan. Al-Quran diturunkan untuk orang yang berpikir. Lalu ayat yang pertama turun, Iqra, bacalah. Gitu. Jadi sudah clear. Nah, singkat cerita, saya karena melihat kondisi ekonomi keluarga saya berikrar dalam hati bahwa saya akan mengangkat harkat dan martabat diri dan keluarga saya. Maka saya merantau, sebenarnya saya sudah merantau kemana-mana, tapi saya singkat saja cerita saya ke Bontang, tahun 2014. 2014 saya ke Bontang itu, kenapa saya sampai di Bontang? Karena saya searching di Google tuh. Daerah nomor 1 terkaya di Indonesia. Daerah terkaya di Indonesia. Nomor 1 itu Bontang. Oh. Ya, nomor 1 Bontang. Lalu kemudian saya ke Bontang, hanya bawa baju satu setel, kemudian ada beberapa baju di koper. Lalu kemudian saya kerja di sebuah finance waktu itu. Pada saat saya bekerja, itu saya masuk di pertengahan bulan, tanggal 15. Lalu saya diinterview oleh HR-nya. HR-nya bilang, Mas Hendra saya terima. Tapi mohon maaf Mas Hendra, ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Kabar baiknya adalah Mas Hendra saya terima, kami terima. Tapi kabar buruknya, kalau Mas Hendra masuk besok, maka gaji Mas Hendra nanti sampai akhir bulan itu nggak akan dibayarkan. Karena sistem penggajian kami itu di awal bulan. Kami nggak bisa tuh kalau masuk tanggal 15 ya kita nggak bisa bayar. Ya kalau ditanya anak-anak zaman sekarang itu pasti nggak mau tuh, ngapain saya kerja? Tapi saya memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Karena kalau orang dalam bekerja yang difikirkan hanya gaji, orientasinya hanya gaji, yang didapat tentu hanya gaji. Padahal banyak yang lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan gaji. Lalu bulan berikutnya saya baru digaji di situ, tapi saya bekerja itu lebih baik dari 15 hari itu saya bekerja lebih baik daripada orang yang digaji. Dan saya juga sudah dapat klien. Lalu kemudian bulan kedua saya jalani dengan senang hati. Tapi kemudian saya memutuskan di akhir bulan itu untuk resign. Karena saya berpikir, ini kalau mimpi saya besar seperti ini, terus gaji saya cuma 40.000 sehari,
40.000 sehari, Mas Pram, gaji saya. Ini Hmm. kapan saya kayaknya gitu ya. Dan saya nggak ketemu jalannya di situ. Oke, saya resign, kemudian saya ditahan oleh beberapa petingginya, jangan, kamu itu saya lihat bagus, nanti akan dipromosikan segala macam. Tapi saya nggak bergeming, saya tetap resign. Resign tapi belum ada pekerjaan. Lalu kemudian saya keluar dari sana, belum ada pekerjaan, saya bekerja apapun. Ya, saya kerja di bank juga, pernah kerja di bank, bangunan maksudnya. Saya jadi kuli bangunan. Saya jadi tukang angkat, bongkar barang. Nah, pas di sebelah kontrakan saya itu, kontrakan kami, itu ada distributor kopi. Nah, saya kerja di situ ngangkat barang. Jadi kalau ada datang truk, 1 truk, 2 truk, 3 truk, itu kami bongkar tuh. Kadang bongkarnya 3 orang. Nah, itu saya kebagian, kadang-kadang 1 truk itu 200.000. Kadang 4 orang ya kita dapat 50.000 lah sehari. Kadang-kadang 100.000 kalau banyak truknya gitu ya. Dibagi rame-rame. Nah, 1 bulan saya kerja di situ, ditawarin lah sama manajemennya, Mas Hendra mau nggak jadi sales di sini? Oh, saya bilang mau dong, saya bilang. Akhirnya akhirnya saya setelah 1 bulan di situ, saya terima tawaran dari tim manajemen, lalu kemudian saya diangkat jadi sales waktu itu. Nah, 1 bulan pertama saya di training, diajarin gitu ya. Kemudian setelah itu saya ditunjukin tempat di daerah Bengalon namanya, ada Sangatta juga namanya, di Kutai Timur ya. Nanti di searching aja. Nah, itu saya kerja 6 bulan di sana. Saya hanya 6 bulan kerja di situ. Nah, selama 6 bulan itu betul-betul saya irit-irit gitu ya. Ngiritnya minta ampun. Itu sampai kalau dulu waktu saya keluar kota, itu kalau ketemu botol aqua itu saya pungut. Saya ambil, kemudian saya cuci tuh botolnya. Lalu saya refill tuh di rumah. Karena kalau beli kan lumayan 6.000 gitu ya. Nah, kadang-kadang ditaruh di belakang jok itu sudah panas tuh. Jadi sampai di Sangatta, Bengalon, saya minum air yang panas itu. Belakangan saya tahu, setahun kemudian saya tahu, saya searching di Google, ternyata botol aqua itu nggak boleh direfill. Dan nggak boleh dalam suhu yang panas, karena dia akan kemasannya itu akan akan membuat intinya akan menyebabkan kanker segala macam gitu ya. Betul. Saya kaget waktu itu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, kan saya nggak tahu ya Allah. Bukankah kalau nggak tahu dimaafkan ya Allah. Gitu ya. Ya akhirnya ya sudah. Alhamdulillah sampai sekarang saya nggak sakit karena itu gitu ya. Ini mudah-mudahan jangan sakit gitu ya. Nah, cerita yang menarik adalah 6 bulan saya bekerja itu, di saat orang mengeluh setiap hari. Bukan setiap hari, ya hampir setiap hari, dan apalagi momennya itu mengeluhnya setiap terima gaji. Terima gaji mereka mengeluh tuh. Ini dilihatnya gaji kurang ajar ini bos. Masa gaji kami nggak naik-naik? Kerja sudah 5 tahun nggak naik-naik gitu ya. Sekarang semua sudah mahal, BBM mahal segala macam, tapi gaji nggak naik-naik. Itu orang. Saya berbeda. Saya punya sudut pandang yang berbeda dengan orang lain. Saya setiap gajian, saya pandang itu uang. Saya pandangi terus saya bilang, sambil senyum-senyum saya bilang, bego loh bos. Kenapa nggak bego? Saya, waktu saya masuk di sana, di training. Di training itu artinya apa? Berarti dikasih ilmu. Lalu kemudian dikasih ilmu, saya ditunjukin tempat jualan yang bagus tuh di Sangatta, di Bengalon. Lalu
Ditunjukin cara menjual yang baik. Kalau kamu menjual produk yang baik itu begini caranya. Dikasih ilmu, ditunjukin tempatnya, ditunjukin cara menjual yang baik, dikasih uang lagi. Apa nggak bego itu? Bego bosnya kan? Nah gitu. Jadi ketika saya punya mindset seperti itu, pola pikir seperti itu, orang masuk jam 8, saya jam 7, jam 6 saya sudah berangkat untuk keluar kota. Target mobil itu, satu truk itu laku 3 hari habis. Saya 1 hari habis. Dan saya mencetak rekor tuh penjualan terbanyak waktu itu di distributor itu. Jadi 6 bulan saya resign dari sana, terkumpullah uang 15 juta. Ya, karena tadi ya ngirit-ngirit semuanya. Juga saya dapat ceperan di situ, dapat ongkos bongkar juga, bongkar kopi, saya juga tetap lakuin itu, terkumpul uang 15 juta. Lalu kemudian saya tanya teman-teman, Mbak ada nggak DP mobil yang di bawah 15 juta, saya bilang. Nah, dapatlah mobil, oh ada katanya. Ternyata ada. Ternyata mobil 2 pintu itu murah. Hotman Paris gaya-gayaan. Pamer mobil 2 pintu. Saya juga bisa beli mobil 2 pintu. Ya. Ya, teman saya bilang ada katanya. Ada Grand Max. Kan 2 pintu tuh, belakangnya bak kan, bak terbuka. Nah, Grand Max itu 12.500.000 DP-nya. Oke, saya bilang kan saya mau. Tapi nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Jadi ketika DP-nya 12,5 juta ada uang, emang mudah? Nggak mudah. Karena ketika saya mau ngajuin kredit, ditanya rekening listrik atas nama sendiri, ditanya rumah atas nama sendiri. Boro-boro, saya ngontrak rumah. Kami ngontrak rumah itu dicari rumah yang paling jelek supaya murah kontrakannya. Jadi kalau hujan kami kehujanan tuh. Itu dindingnya itu dindingnya papan. Nah itu bolong-bolong, itu dikasih lapisan terpal gitu ya. Ya boro-boro kita mau ada rekening listrik atas nama sendiri, nggak ada gitu ya. Nah, lalu kemudian saya yakin pasti ada jalan gitu ya. Nah, itulah yang saya maksud ketika kita bekerja, orientasinya jangan hanya sekedar uang. Karena kalau orientasinya uang, yang kita dapatkan hanya uang, hanya gaji yang kita dapatkan. Nah, maka ketika saya di BFI Finance sebelumnya yang 1,5 bulan itu, ketika saya ngajuin nggak dapat, ada satu orang yang ngomong, oke, Hendra itu saya pasang badan untuk dia. Kalau ada apa-apa dengan dia, saya tanggung jawab, kata dia. Akhirnya dapatlah mobil itu, mobil Grand Max, mobil 2 pintu itu yang kayak Hotman Paris, 12,5 juta. Sisalah uang 2,5 juta. Nah, ternyata perjalanan hidup kita ini pusing terus. Jadi kita ini nggak ada senangnya gitu ya. Ketika dapat mobil, mau diapakan mobil ini, gitu ya. Nah, uang 2,5 juta saya pakai untuk ngurus kir, ngurus beli terpal dan beli peralatan lainnya, gitu. Nah, habislah uang itu semuanya. 15 juta itu habis. Mau diapain mobil ini? Sementara kreditnya juga tetap jalan gitu ya. Nah, lalu saya ngomong ke teman-teman yang ada di kapal api, Mbak, boleh nggak saya pinjam dulu barangnya? Nanti kalau laku saya bayar, saya bilang. Lama dia jawab. Karena memang di kapal api itu nggak boleh kredit, harus cash gitu ya. Nah, tapi mereka ya sudah, kami melihat kamu nggak pernah neko-neko dulu, ya sudah, tapi kamu janji ya, kamu harus bayar barang ini. Oke, saya bilang kan. 1 bulan saya jalan di daerah Bontang, alhamdulillah rugi. Rugi waktu itu, sebenarnya bukan rugi di barangnya, dia tetap untung, tapi marginnya kan tipis. Jadi untuk biaya operasional nggak nutup, untuk bayar bayar
kredit mobil nggak cukup gitu ya. Nah, tapi waktu itu saya nggak patah semangat. Saya bilang oke, mungkin di sini saya kurang jauh nih mainnya, saya bilang kan. Mungkin saya kurang jauh nih jalannya. Lalu saya bergeser tuh ke daerah Sangatta namanya Kutai Timur. Nah, bulan kedua rugi juga, tapi sudah agak mendingan lah, nggak terlalu banyak. Oh, dapat nih polanya, saya bilang kan. Ternyata kalau agak jauh itu lebih bagus tuh marginnya gitu ya. Nah, bulan ketiga itu saya ke Tanjung Selor. Tanjung Selor itu Kalimantan Utara. Itu 2 hari 1 malam baru nyampe di sana. Jalannya jelek. Nah, pikiran saya, kalau semakin jauh, semakin bagus marginnya. Tapi sampai di sana, ketika saya tawarkan kopi ke orang, tidak satu pun kopi itu yang laku. Nggak ada yang beli. Sedih saya. Uang sudah habis 3 juta lebih untuk biaya, untuk beli BBM segala macam, tapi nggak ada satupun kopi yang laku. Masya Allah, saya bilang. Lalu kemudian saya telepon orang tua saya. Saya tunjukin nih tempat yang keramat di dunia ini ada 2. Tempat yang keramat di dunia ini ada 2. Yang pertama adalah doa kedua orang tuamu. Betul. Yang kedua adalah sedekah. Betul. Saya telepon orang tua saya, Bu. Ibu gimana, sehat? Lalu saya bilang, doakan saya ya, Bu. Terus ibu saya tanya, itu gimana barangmu? Laku nggak? Oh, laku, Bu, alhamdulillah. Saya nggak pernah menyampaikan kepedihan saya, penderitaan saya ke rumah. Saya nggak pernah. Saya anak bungsu, tapi saya nggak pernah mengeluh di rantau orang. Ya, karena buat saya laki-laki gitu ya. Masa laki-laki mengeluh sama orang tua. Saya minta doa, kemudian ya waktu itu dunia agak gelap sih sebenarnya, karena uang sudah hampir nggak ada. Kopi juga nggak laku. Lalu saya masuk ke daerah sawit waktu itu. Daerah sawit, sampai di sana ketemulah satu tempat namanya daerah Karangan. Ya, kalau mau ini coba di searching, ada nggak di Google Map itu. Daerah Karangan, sampai di situ diboronglah kopi saya 1 mobil itu. Ya, nilai kopi itu sekitar 60 juta. Plus dia minta 2 truk. Ya, senang dong 2 truk. Tapi sedih juga. Karena apa? Kopi yang dijual cuma 60 juta. 2 truk itu nilainya sekitar 300 juta. Kayak gimana caranya? Modalnya pakai apa? Nggak ada modal kan? Tapi saya bilang, saya yakin pasti akan ada jalan. Allah pasti akan memberikan jalan buat saya. Lalu saya bilang ke ibunya, Ibu, insya Allah dalam minggu ini barang Ibu akan saya antarkan. Lalu saya pulang sambil mikir tuh gimana ya caranya untuk mencari uang, mencari modal. Karena yang mau digadaikan apa? Diri pun nggak ada harganya gitu ya, dan nggak akan laku juga. Ya, lalu kemudian sampai di Bontang, saya tuh temuin teman-teman yang tadi di kapal api. Pak, saya mau ngambil barang lagi, tapi kali ini agak banyak, boleh nggak? Banyaknya berapa? Ya mungkin sekitar 300 juta lah. Banyaknya. Ya tapi nggak sekaligus, Mbak. Tapi kamu janji ya, Hendra, pokoknya akhir bulan kamu harus bayar semuanya. Jadi saya nggak tahu itu dosa atau enggak gitu ya, karena sebenarnya di kapal api itu nggak boleh itu dilakukan seperti itu, karena kan begitu barang keluar harus ada notanya. Dan itu teman-teman dari mulai orang gudang sampai orang kepala deponya itu semua nyembunyiin tuh. Jadi nanti di akhir bulan baru dimasukin semua tuh barang-barang itu diinput. Nah saya bilang saya ngambil nggak sekaligus. Ya mungkin kalau 1 mobil itu sekitar 70 juta lah. Nah untuk mencapai 300 juta maka artinya saya harus 4 kali bolak-balik tuh untuk menjual barang itu. Nah, gimana caranya supaya cepat lakunya?
maka saya jual barang itu tanpa margin. Jadi nggak ada untung tuh. Untungnya untuk menutupi biaya operasional aja. Misalnya kalau modalnya 160.000, saya jual 161 untuk nutupin BBM. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya dapat fresh money gitu. Karena saya mau ngadain apa ke bank, nggak ada modal, orang pun nggak ada yang percaya. Gitu. Nah, saya jual itu murah daripada toko itu beli ke distributor. Karena apa? Distributor itu kadang-kadang ada program diskon, itu nggak diberikan ke toko. Kadang-kadang ada permainan dari distributornya, kadang-kadang dari salesnya, segala macam. Saya tahu semua seluk-beluknya. Lalu kemudian saya dapat program itu semuanya, saya berikan semua program itu ke toko. Dan saya hanya ambil untung Rp1.000. Jadi, begitu saya tawarkan, pasti mau. Ya, dapat 70 juta. Dan saya harus mengejar waktu nih. Malam berangkat, itu besoknya harus ngisi lagi tuh. Dan saya pasti berangkatnya tengah malam. Karena kalau saya berangkat pagi, itu pasti saya ditangkap polisi. Karena isi mobil saya itu lebih tinggi daripada mobil truk. Isi Grand Max itu tingginya. Ya. Karena kalau nggak sampai segitu, saya nggak dapat uang. Gitu. Nggak sampai nominalnya 70 juta. Jadi untuk sampai 300 juta, saya harus 4 kali tuh bolak-balik. 4 kali itu pun 280 juta. Tapi kan yang 60 juta sudah dapat tadi tuh, yang di yang pertama. Nah, dapat fresh money, uang inilah yang saya berikan, yang saya belikan ke barang yang ada untungnya. Saya beli minyak goreng. Kalau tadi saya jualnya kopi kan, nah, ini beli minyak goreng, beli tepung segala macam. Dan saya beli cash di Samarinda. Di Samarinda saya charter mobil tuh. Nah, kemudian 3 bulan berjalan, dapat untung lah kan. Saya mulai searching tuh, di mana orang penjual rak gondola yang paling murah. Di Samarinda ternyata mahal. Ternyata yang murah itu di Surabaya. Lalu saya beli itu rak gondola waktu itu senilai 30 juta. Saya beli. Lalu beberapa waktu kemudian datang tuh rak gondola. Kemudian ada kakak saya, bingung dia. Ditanya, "Hendra, ini apa?" "Ini rak minimarket," saya bilang. "Untuk apa?" "Untuk buka minimarket." Terus minimarketnya mana? Nggak ada. Minimarketnya nggak ada. Loh, terus kamu ngapain beli rak minimarketnya nggak ada? Terus saya dinasehatin lah, karena kakak, ya sudah, saya terima nasihat itu. Tapi yang prinsip dalam diri saya nggak pernah luntur sedikit pun. Sampai saya dibilang, "Kamu nggak tahu diuntung gitu loh. Kamu buka minimarket, kamu tahu nggak minimarket itu berapa modalnya? Kamu tahu nggak berapa banyak kompetitor yang besar-besar di situ? Kamu bisa jual murah, kamu bisa bersaing dengan orang itu. Lalu yang paling penting, untuk modalnya kamu tahu nggak berapa modalnya itu? Ada sawah ibumu yang mau kamu gadaikan. Ada harta ayahmu yang mau kamu jual." Saya bilang nggak ada. Lalu 3 bulan kemudian datang lagi tuh minimarket, rak minimarket lebih banyak lagi tuh. 2 kali lipat daripada itu. Tapi kakak saya hanya diam gitu ya. Mungkin dia bilang ini orang gila, ini nggak bisa dinasehatin gitu. Jadi kalau gila dalam kebenaran itu nggak apa-apa kayaknya gitu ya. Nah, lalu kemudian kenapa saya kok saya beli rak minimarket? Nah, ini ya, kita masuk sedikit ke hal yang penting dalam bisnis. Bisnis bukan tentang menjual produk, bukan tentang menjual jasa, tapi tentang menyelesaikan masalah orang. Saya ulangi ya, bisnis bukan tentang menjual jasa atau produk, tapi bisnis tentang menyelesaikan masalah orang. Saya dapat masalah waktu itu ketika saya waktu jadi sales, bagi-bagiin brosur di lampu merah, masang spanduk di di tiang listrik. Itu kan saya beli ke minimarket. Begitu saya beli minuman,
itu sudah mukanya nggak enak dilihat, lalu kemudian nggak ada senyum, saya bayar dia sambil meleng, kemudian kembaliin uangnya dilempar, Masya Allah, saya bilang. Terus saya berjanji waktu itu, saya berikrar waktu itu dalam hati, suatu hari saya akan buka minimarket yang lebih baik daripada tokomu, saya bilang. Dalam hati aja tapi. Nah, jadi sudah saya audit tuh. Saya sudah lakukan saya lihat peluang, potensi segala macam. Nah, lalu kemudian itu yang menjadi dasar saya untuk membuka usaha. Tadi saya bilang bisnis bukan tentang menjual produk, menjual jasa, tapi tentang menyelesaikan masalah orang. Artinya begini, kalau saya atau Mas Pram deh punya masalah di rumah, Mas Pram ada 10 barang yang ingin dibeli dari rumah. Lalu Mas Pram ke Hendramat. Dari 10 itu hanya 5 yang didapatkan. Berarti toko saya, Hendramat, tidak bisa menyelesaikan masalah Mas Pram terkait dengan ketersediaan barang. Betul. Maka artinya Mas Pram akan mencari toko yang lain atau tempat yang lain yang bisa menyelesaikan masalahnya Mas Pram. Itu satu. Yang kedua, ketika Mas Pram beli, 10-10-nya ada. Tapi kemudian orangnya nggak ramah tuh. Pelayanannya buruk tuh. Maka juga nggak selesai masalahnya Mas Pram kan? Maka Mas Pram juga akan pindah ke tempat lain yang bisa menyelesaikan masalahnya Mas Pram. Lalu ke 10-10-nya ada barangnya, lalu kemudian servisnya bagus, tapi kemudian secara estetika raknya nggak enak dilihat, raknya kotor, barangnya kotor, berdebu, nggak rapi segala macam, maka juga tidak selesai masalahnya Mas Pram. Maka itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita itu bukan tentang menjual produk atau jasa, tapi tentang menyelesaikan masalah orang. Gitu. Oke, kita kembali dulu ke cerita saya tadi. 6 bulan, kemudian setahun jalan, saya mulai beli tuh komputer, beli meja kasir dan segala macam. Lalu kemudian saya sudah melihat, sudah afirmasi tuh, ada satu ruko yang waktu saya kerja di BFI Finance itu tulisan di kontrakan tuh nggak pernah hilang. Ruko itu nggak ada yang sewa. Lalu kemudian saya telepon, nomor telepon yang ada di tulisan itu, saya bilang, saya tanya, Bu, apakah rukonya dikontrakan? Iya, dikontrakin. Kontraknya berapa, Bu? 50 juta katanya. Bu, saya nggak nawar harganya, Bu, tapi boleh nggak? Saya bayarnya separuh dulu, nanti separuhnya setelah setahun. Boleh nggak, Bu? Terus ibunya lama, nggak jawab-jawab dari ujung. Mungkin dia bingung kali, ini beneran nggak orang mau sewa ruko, kok aneh gitu ya. Lalu kemudian saya bilang, Bu, gimana, Bu? Oh ya sudah, nggak apa-apa, ambil aja katanya. Mungkin karena sudah 3 tahun rukonya nggak ada yang sewa, ya akhirnya ada yang mau gitu ya. Nah kemudian ruko itu saya renovasi sendiri, saya cat sendiri. Kecuali yang ini ya, yang berat-berat itu tukang. Kemudian saya datangi itu tempat, saya ngambil barang tadi di Samarinda. Langganan saya di Samarinda, saya datangi itu. Kok boleh nggak saya ngambil barang dulu? Selama ini kan saya nggak pernah hutang. Jadi saya nggak pernah hutang dulu. Jadi saking saya prioritaskannya, itu kalau ada mobil yang duluan parkir di situ, mobil saya belakangan, mobil orang itu disuruh mundur tuh. Disuruh saya masuk duluan. Karena apa? Karena saya cash, orangnya hutang. Jadi cash is king gitu ya. Nah, jadi kemudian saya setahun itu nggak pernah hutang sama dia. Terus saya bilang, kok boleh nggak saya pinjam dulu barangnya, lalu kemudian nanti saya bayar, saya bilang. Oh boleh Hendra, bila perlu kamu bawa berapa mobilmu ke sini, silakan. Bila perlu kamu bawa seluruh barang ini ke Bontang. Saya bilang nggak usah, saya bilang kan macamnya nggak apa-apa, jangan seluruh barang ini.
Pakai apa mau saya bayar, saya bilang. Nah, akhirnya saya buka toko. Saya buka minimarket yang pertama, setelah ditotal inventorinya 1 miliar waktu itu. Itu 1 miliar itu ketika buka toko itu kan kita syukuran tuh, undang teman-teman. Teman-teman tuh pada bingung, itu Hendra betulan yang kemarin kerja di kapal api. Itu Hendra yang kemarin bagi-bagi brosur di lampu merah. Itu Hendra yang kemarin manjat-manjat tiang listrik yang dikejar anjing gitu. Jadi bingung mereka. Ini Hendra ini kok bisa dapat modal sebanyak ini? Dari mana? Dia pelihara tuyul katanya. Gitu. Ya, mereka bingung. Padahal saya juga bingung dari mana uangnya. Dan semuanya itu hanya modal kepercayaan, Mas Pram. Ya, lalu kemudian buka toko yang pertama. Ya, saya punya goal lagi. Tahun depan pokoknya saya buka, saya bilang. Kemudian kita buka di Sangkulirang, kemudian kita buka ada di daerah mau masuk Bontang itu, kemudian kita buka lagi di Imam Bonjol namanya, kemudian kita buka lagi di Lok Tuan. Nah, 2019, nah itu 2019, karena saya nggak punya ilmu waktu itu, jadi hanya modal keyakinan, modal kerja keras, ternyata nggak cukup itu. Dan 2019 hampir toko saya bangkrut waktu itu. Karena ketidaktahuan tentang ilmu mengurus bisnis retail. Ya, lalu kemudian 2020 awal kemudian ada salah satu orang yang menyelamatkan saya. Ya, orangnya ada di sini ya, Pak Suharyoso tadi. Beliau lah yang menyelamatkan saya waktu itu. Beliau pinjamkan uang 1 miliar waktu itu. Dan di saat itu teman-teman saya itu saya mendatangi investor itu sudah 27 investor saya datangi dan nggak ada satupun yang mau. Dan teman saya waktu itu bilang, Mas Hendra boleh idealis tapi harus realistis dong. Kalau Hendra Ahmad itu lagi bagus pasti banyak yang mau. Tapi kalau lagi rugi siapa yang mau? Nggak akan ada orang yang mau. Bisa bilang, insya Allah pasti ada yang mau. Dan alhamdulillah beliau mau membantu Hendra Ahmad. Dan kemudian setelah beliau bantu, ya beliau juga malaikat buat saya. Beliaulah yang saya tidak pernah menghilangkan jasa orang. Saya tidak pernah lupa kebaikan orang, gitu ya. Dan saya masih ingat itu. Sampai akhirnya kita buka ruko supermarket dalam skala yang lebih besar ya. Dan omset pertama itu langsung 1 miliar waktu itu dari hasil itu, dan kami bisa membalikan keadaan. Ya, meskipun retail itu kan memang red ocean ya, untungnya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah hingga saat ini kami belum pernah rugi gitu ya. Kami selalu untung, meskipun untungnya mungkin ada yang kecil, ada yang lumayan gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah belum ada yang rugi gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang beliau juga masih jadi investor di Hendra Ahmad, masih membantu. Dan kami juga punya visi masa depan. Ya, saya ingin 2030 itu ingin buka 1000 cabang di seluruh Indonesia. Tapi tentu kami perlu persiapkan fondasinya. Ya, ada beberapa orang juga yang ingin bergabung di Hendra Ahmad, tapi saya bilang tidak dulu karena kami sedang mempersiapkan sistem, mempersiapkan tim. Karena bisnis itu ibarat kita bangun gedung, 30 lantai, 40 lantai, 100 lantai. Ketika kita bangun gedung setinggi itu, maka yang kita fokuskan adalah bagaimana membangun fondasi yang kokoh. Maka fondasi yang kokoh itu ada pada sistem dan tim. Nah, karena ini terkait dengan trust-nya orang. Ketika orang tidak percaya dengan saya, ya maka itu akan berbahaya. Orang nanti, ya, nama saya akan hilang, dan saya tidak akan bisa lagi ngapa-ngapain. Jadi trust itu sangat penting buat saya. Nah, itu kisah saya waktu mau membangun bisnis. Jadi kemarin itu
apa namanya Mas Pram itu sampaikan ke saya gimana apa namanya yang beberapa materi itu gitu ya. Salah satunya mensiasati bisnis dengan modal minim. Ini bukan modal minim lagi, nggak ada modal tuh. Jadi nggak ada yang nggak bisa, insya Allah bisa. Akhirnya sekarang kemarin kami buka cabang yang kelima di Lok Tuan dan itu tidak ada satu rupiah pun uang saya di sana, itu juga uang investor. Gitu. Jadi saya hanya modal kepercayaan hingga hari ini. Gitu. Ya, jadi selalu ada jalan. Jadi bisnis itu perlu modal, tapi bukan hanya uang satu-satunya modal. Jadi banyak hal bisa dijadikan modal. Oke gitu ya, nanti silakan ditanyakan kalau saya ingin bertanya. Kita lanjut. Oke, saya paling suka ini saya dapatkan materi ini dari Grounded Business Coaching dan materi ini diadopsi oleh bukunya Simon Sinek, Start with Why. Simon Sinek mengatakan bahwa ada 3 ya, ada golden circle. Dalam golden circle itu ada 3 hal. Dan ternyata ini itu sama dengan struktur otak manusia. Ya, struktur otak manusia itu di bagian dalam itu ada namanya otak limbik, lalu yang di bagian luar ada namanya Neokortex. Neokortex. Ya, oke. Neokortex. Terima kasih. Ya, neokortex. Ya, terima kasih, Pak. Siapa Papi ya tadi? Mas, ya, sorry. Ya, saya lupa. Neokortex. Ya. Papi sama CFW. Mesti Ya. dikasih hadiah Jadi, tuh 1M, Pak. Oh, hadiah 1M, oke. Ya, jadi yang pertama, kata Simon Sinek, kita harus punya clarity of why. Kejelasan tentang mengapa kita. Mengapa kita lahir ke dunia ini? Mengapa saya dilahirkan dari orang tua yang miskin secara ekonomi? Kenapa saya hadir di Bontang? Kenapa saya menjadi seorang leader di Hendramat? Kejelasan tentang mengapa kita. Dan mengapa Hendramat ini harus besar nanti. Untuk apa dia besar? Maka kita punya visi, punya misi. Ya tentu untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kami punya clarity of why yang cukup jelas. Karena apa? Hendramat itu bukan hanya sekedar untuk membangun pundi-pundi uang, bukan hanya untuk menambah kekayaan, tapi tentang bagaimana membangun peradaban. Jadi ketika Hendramat itu hadir nanti di seluruh Indonesia katakanlah, maka program kami yang Jumat Cinta itu, ini kan kita bantu orang nih setiap bulan. Kita pinjamkan uang ke UMKM. Ya mungkin kita lebih hebat daripada bank mungkin. Bank itu pakai bunga, kita nggak pakai bunga. Ya kita pinjamkan itu dari hasil Hendramat itu sendiri. Kita pinjamkan itu setiap bulan. Maka bayangkan kalau itu nanti hadir 1000 cabang dan setiap bulan itu berapa banyak UMKM yang terbantu, berapa banyak kios-kios kecil yang terbantu. Karena konon katanya, ini hasil riset, saya nggak tahu benar atau enggak, ada salah seorang petinggi prinsipal datang ke tempat saya, ke kantor saya, dia bilang, ketika Indomaret buka, 1 Indomaret itu mematikan 10 pedagang lokal di sekitarnya. Gitu. Nah, maka kita berbeda. Kita membantu orang, kita bagaimana menghidupkan UMKM ini, kita membantu itu. Supaya apa? Supaya kita bisa berdaya di negeri sendiri. Betul. Karena selama ini kita hanya jadi penonton. Kita teriak-teriak kapitalis. Tapi pertanyaan saya, kita teriak itu apakah karena kita nggak punya kapital? Ya, kita teriak karena kita nggak punya kapital. Nah, makanya mari kita bersama-sama, bersatu, berdaya, untuk bagaimana agar uang ini mengalir di antara kita. Gitu. Jadi makanya saya bilang, Hendramat itu jelas, punya clarity of why yang jelas. Dia bukan tentang hanya membangun kekayaan, tapi membangun peradaban. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah disiplin in how. Ini waktu kita masih ada, Mas Pram?
Masih banyak. Masih ya? Ya. Ya, yang kedua adalah disiplin in-house. Saya persingkat ya, karena ada beberapa materi lagi, takut khawatirnya nggak sampai. Ada disiplin in-house. Setelah kita punya clarity of why, kejelasan tentang mengapa kita, maka kita harus disiplin untuk mewujudkan itu. Ini menjadi, kalau malam menjadi renungan saya tentunya, bagaimana saya punya pikiran yang disiplin, punya tindakan yang disiplin, dan punya orang-orang yang disiplin tentunya. Nah, saya berusaha keras setiap hari untuk bagaimana saya mendisiplinkan diri saya. Mendisiplinkan pikiran saya, mendisiplinkan tim saya, agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Supaya why yang sudah jelas tadi itu bisa tercapai. Gitu. Lalu yang ketiga adalah konsisten in what. Jadi konsisten dengan apa yang akan kita lakukan. Terus-menerus dilakukan. Jadi tidak berhenti itu. Supaya why tadi itu bisa tercapai. Oke, kita next. Ada beberapa materi lagi. Nah, ada 5 entrepreneurial mindset dan DNA. Yang pertama adalah decision making. Ya, ini hebatnya Gurunda Coach Dr. Fahmi. Beliau ini bukan hanya sebagai guru buat saya, tapi juga sebagai seorang ayah, saya anggap ayah sendiri. Maka kalau saya ke Malang itu bukan pergi belajar, tapi pulang ke rumah. Gitu. Jadi beliau bukan hanya disuruh mengambil keputusan, tapi keputusan itu yang risk taker, yang berisiko. Jadi bukan hanya keputusan yang biasa. Nah, kalau kita lihat tadi flashback ke cerita saya, itu keputusan yang berisiko semua. Saya dalam kondisi tidak punya apa-apa, saya pinjam uang sampai 500 juta tuh. Itu keputusan yang berisiko. Saya membangun bisnis, membangun Hendramat, dan bersaing dengan beberapa banyak kompetitor, itu keputusan yang berisiko. Betul. Nah, maka saya harus menaikkan skala diri saya. Kalau saya nggak menaikkan skala diri saya nggak akan bisa untuk bersaing tuh dengan orang-orang itu. Nah, kemudian yang kedua adalah opportunity hunter. Pemburu peluang. Nah, ini yang kadang-kadang kita banyak nih yang salah menafsirkan. Orang sibuk mengejar opportunity. Orang sibuk mengejar peluang. Tapi lupa dia mempersiapkan dirinya. Padahal Seneca bilang, luck is preparation meet opportunity. Jadi keberuntungan itu adalah ketika persiapan bertemu dengan peluang, maka itu yang disebut dengan ya keberuntungan tadi. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Nah, kalau saya ingin 1000 cabang nanti di tahun 2030, apakah saya fokus untuk mencari investor untuk 1000 cabang? Tentu bukan. Saya fokus untuk mempersiapkan diri saya. Kenapa hari ini Hendramat kami kemarin baru buka cabang yang kelima? Karena kapasitas diri saya, kapasitas leadership saya, kapasitas tim saya yang baru segitu. Maka tugas saya adalah bagaimana menaikkan kapasitas diri saya. Banyak orang yang ketika saya contohin ketika kita punya air mineral, saya punya air mineral. Ini ada 300 mili. Banyak orang yang berpikir bagaimana cara mencari air ini supaya banyak. Padahal botolnya cuma segini, tapi dia ingin air lebih banyak masuk. Maka air itu nggak akan bisa masuk tuh semuanya. Dia akan meluber keluar, dia akan tumpah. Nah, maka tugas kita adalah sebagai seorang leader, sebagai seorang business owner, bagaimana menambah kapasitas ini. Jadi kalau botolnya sekarang 300 mili, jadikan dia 1.500 mili. Jadikan dia 20 liter. Jadikan dia 1 drum. Jadikan dia seluas samudra.
agar dia bisa menampung air-air yang lebih banyak. Gitu. Jadi sederhana logikanya seperti itu. Gitu ya. Yang ketiga adalah resources allocator. Ya, bagaimana kita mengalokasikan semua sumber daya yang ada. Ya. Ya, tentu sumber daya ada banyak ya, seperti yang kita ketahui ada money, mesin, metode, material dan segala macam. Ya, kita sebagai orang yang mengalokasikan sumber daya itu. Lalu yang kemudian yang keempat adalah organizational performance radikal. Ya, bukan hanya performanya bagus tapi radikal. Radikal itu gimana? Ya, setiap target itu harus tercapai. Apa yang sudah target yang sudah ditetapkan harus ditagih hasilnya tuh. Jadi performanya radikal tuh. Yang kelima adalah ekosistem dan crazy network. Ya, kita bangun ekosistem. Ya, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka kita berteman dengan orang-orang yang sukses. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang lain. Ya, tentu kita semua orang kita pergauli gitu ya. Tapi tentu kita agar kita bertumbuh, tentu kita lihat ekosistemnya yang akan mendorong pertumbuhan kita. Karena beda cara berpikirnya, gitu ya. Dan crazy network, ya, masuki ruang-ruang pemberdayaan. Ya, saya masuk ke grup-grup, katakanlah HIPMI, grup-grup, banyak sekali saya masuk grup. Dan saya punya 200 lebih grup di handphone saya. Ya, lebih dari 200 grup. Ya, kadang-kadang itu chat itu tertimbun banyak sekali itu. Ya, bangun ekosistem. Crazy Network, bertemu dengan guru-guru, bertemu. Saya bersyukur sekali kami dipertemukan dalam keluarga Grounded. Saya bertemu dengan ayah Coach Dr. Fahmi, kemudian bertemu dengan Papi Riko, bertemu dengan Abi Darwis, bertemu dengan Coach Farid, dan segala macamnya. Ya, dari situ nanti akan kebuka tuh peluang-peluang. Gitu. Kemudian berikutnya adalah, nah ini yang kalau tadi adalah Golden Circle dari Simon Sinek, ini The Big Three, The Golden Three Angel. Ini dari Brian Tracy. Ya, saya juga suka baca buku Brian Tracy. Ya, yang pertama adalah accept responsibility for your life. Jadi menerima tanggung jawab atas hidup kita. Ya, kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Saya sebagai seorang ayah, tentu saya ingin lebih baik. Saya harus lebih baik dari sisi finansial, dari sisi spiritual dan intelektual. Saya harus punya uang yang banyak. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak saya. Saya tentu wajib punya uang yang banyak sebagai seorang anak, agar saya bisa memberikan haji terbaik kepada orang tua saya. Saya bisa memberikan rumah sakit terbaik kepada orang tua saya ketika beliau sakit. Jadi, kita menerima tanggung jawab terhadap hidup kita, tapi tentu bukan hanya sekedar menerima, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang di sekeliling kita. Yang berikutnya adalah write down your goals. Tulis tujuanmu. Ya, tulis tujuanmu setiap hari. Kamu mau jadi apa ke depannya? Tulis. Saya belajar juga dari ayahanda Coach Dr. Fahmi. Saya juga membuat tuh tulisan di kamar saya, goal 1 tahun, 5 tahun, itu juga saya tulis tuh di dinding kamar saya. Kemudian yang ketiga adalah mendedikasikan hidupmu untuk belajar terus-menerus. Ya, kita penting untuk belajar terus-menerus. Kemarin saya mengikuti jejaknya Papi, saya ikut kelas internasional SCMC, Associate Certified Meta Coach, 9 hari di sana, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian ada tugas juga, dan full bahasa Inggris. Dan hebatnya, Inggrisnya, aksennya Amerika, dan wow, luar biasa. Ya, jadi perlu fokus yang serius agar bisa memahami itu apa yang disampaikan oleh Michael Hall.
Tapi ya pikiran kita harus dipaksa untuk belajar, untuk bertumbuh. Karena dengan seperti itu jaringan sel-sel di otak kita itu akan bertambah dia. Oke, terakhir saya paling suka dengan quote-nya Tony Robbins. There is always room in your life for thinking bigger. Pushing limit and imagining the impossible. Ya, selalu ada ruang dalam hidupmu untuk berpikir besar. Mendorong sampai batas, ya, dan berpikir di atas kemustahilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini materinya nih Waalaikumsalam mantap warahmatullahi ini. wabarakatuh. Ya, sangat menginspirasi. Oke, Luar kita biasa. akan menuju Jos. kita menuju ke sesi tanya jawab. Ya, ini ada pertanyaan pertama dari saya nih, Coach Hendra ini. Idealnya dari yang Coach Hendra jelaskan tadi, keyakinan itu harus, kemampuan itu harus dibarengi dengan keyakinan. Bagaimana cara menimbulkan keyakinan yang positif, Coach? Oke, mau langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya, silakan. Langsung dijawab. Langsung cek. Ya. Oke. Ya, tentu bagaimana cara kita menimbulkan keyakinan yang positif? Ya, tadi saya sampaikan ya, bahwa manusia itu dilahirkan dengan sebaik-baik bentuk. Ya, saya kemarin saya kenal ilmu NLP. Kemudian NLP itu buat saya, kalau kita beli mesin cuci yang canggih gitu ya, maka NLP itu adalah buku panduan untuk mengoperasikan mesin cuci itu. Kadang otak kita yang canggih itu kita nggak tahu bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, maka tentu kita punya keyakinan tuh bahwa Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kalau orang bisa, saya pasti bisa. Suatu hari saya di kelas GBC, ini kejadian nyata, tahun 2018, saya ikut kelas GBC, itu saya duduk di belakang. Lalu ketika Coach Fahmi lewat, dan saya gemeteran tuh, tangan saya dingin, saya gemeteran, takut ditanya. Kalau ditanya apa yang mau saya jawab, gitu ya. Lalu kemudian saat itu saya berikrar dalam hati, oke, hari ini saya boleh nggak ngerti, saya boleh pelongo-pelongo, saya bilang. Tapi suatu hari saya akan ngajar di kelas ini, dan Coach Fahmi akan nyuruh saya untuk berdiri di depan, saya bilang. Dan tahun 2021 mimpi itu terwujud. Nggak ada yang nggak mungkin. Jadi hati-hati dengan belief kita. Makanya tadi kata kuncinya apa tadi saya bilang? Apa kata kuncinya tadi? Ada tadi yang saya bilang. Ada yang masih ingat kata kuncinya tadi? Sukses is my right. Ya, bukan. Merasa. Kalau kita saat ini merasa tidak mampu, maka kita akan tidak mampu. Tapi kalau hari ini kita merasa, oke, saya apa bedanya dengan dia? Dia sama-sama diciptakan Tuhan, saya juga sama. Dia punya otak, saya juga sama. Oke, hari ini saya boleh, nggak tahu. Tapi saya akan belajar. Suatu hari saya akan bisa lebih baik daripada dia. Gitu. Jadi belief kita, keyakinan kita. Saya pernah baca buku, kalau kamu berpikir sukses, maka kamu akan sukses. Kalau kamu berpikir gagal, maka kamu akan gagal. Ya. Jadi kalau Albert Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge. Jadi imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Tapi bukan berarti pengetahuan nggak penting ya. Tapi kita imajinasikan dulu, bayangkan dulu tuh. Itu kan keyakinan tuh. Itu keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa kita harus sukses. Bahwa kita bisa lebih sukses daripada orang. Hari ini saya mungkin diketawakan orang. 2030 saya ingin buka 1000 cabang. Orang banyak mengetawakan. Bahkan yang saya capai hari ini pun saya diketawain orang dulunya. Yeah. Gak usah mimpi kamu buka minimarket. Emang kamu orang kaya? Emang ibumu ada uangnya? Kamu orang miskin kok belagu? Tapi apakah saya ciut dengan itu? No. Tidak. Makanya tidak semua pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu kita terima.
nggak penting itu, Hmm. gitu. Itu mungkin Mas Bram Wah, mantap, mantap, mungkin mantap. bisa menjawab. Kemudian di kolom chat ini ada pertanyaan Coach. Assalamualaikum Coach, dari Army Yunaldi. Ini mulai pertama kali untuk membuka bisnis. Ini pertanyaannya, apakah harus promosi dulu ataukah memaksimalkan produk? Entah itu kualitas, varian, yang mana dulu Coach? Silakan. Ya ini sama kayak mana telur dulu, mana ayam dulu ya. Ya jadi tergantung industrinya. Kalau menurut saya tergantung industrinya. Kalau saya di bisnis retail, saya tidak perlu terlalu marketingnya bagus. Karena apa? Ketika gini, coba kita analisa sales kita, revenue kita. Itu 80% omset kita berdasarkan itu hasil dari pelanggan yang lama, bukan pelanggan yang baru. Justru kalau marketing kita bagus, pelanggan barunya banyak, pelanggan lamanya nggak ada, berarti operasional kita bermasalah nih. Servis kita bermasalah nih. Gitu. Jadi tergantung industrinya. Ada orang yang marketing dulu ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Ya, tergantung dari industrinya. Kalau di saya lebih fokus kepada bagaimana operasionalnya yang bagus, operasionalnya yang excellent. Gitu. Karena kalau orang puas, dia akan ngomong ke orang-orang lainnya. Gitu. Jadi ya tergantung industrinya. Itu mungkin jawaban saya. Kemudian ada pertanyaan lagi Coach, bagaimana sikap mental kita jika ada orang yang meremehkan kita, merendahkan kemampuan kita, seperti Coach Hendra pernah alami itu, bagaimana sikap kita sebaiknya Coach? Ya, sikap kita itu gini. Jadi ada dua kekuatan, ada power, ada tiga power dalam diri manusia. Ada namanya self confident, ada namanya self esteem, dan namanya self efficacy. Ya, self confident adalah itu percaya diri. Percaya diri itu mungkin gini. Karena dia ganteng, dia percaya diri. Karena dia kaya, dia percaya diri. Karena dia punya banyak uang, punya mobil, dia percaya diri. Itu self confident. Nah, self confident itu tidak boleh over, tidak boleh under. Nah, lalu kemudian ada yang kedua adalah self esteem. Self esteem itu adalah keberhargaan diri. Jadi ketika saya di GBC 2018, yang bermasalah itu adalah self confidence saya. Self esteem saya nggak bermasalah tuh. Kalaupun saya hari ini nggak bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Coach Fahmi, itu hanya self confidence saya, bukan keberhargaan diri saya. Harga diri saya tetap utuh. Gitu. Tapi kita juga punya self efficacy. Self efficacy itu bagaimana ke depannya diri kita bisa lebih baik dari diri kita yang sekarang. Jadi kalau ada orang yang merendahkan, ya nggak apa-apa. Terima aja. Nggak apa, ngapain itu dijadikan sebuah masalah buat kita. Jadi nggak perlu. Jadi orang-orang yang besar itu saya baca di buku, saya mendengar, saya nonton video. Orang-orang besar itu nggak memikirkan hal-hal yang kecil, hal yang remeh-temeh itu nggak dipikirkan, nggak penting itu. Hal-hal yang menghambat menghambat kesuksesan kita nggak penting itu. Ya, ini di sini Papi ahlinya nih. Kita belajar metastating, ya bagaimana state itu keadaan emosi kita. Itu akan mempengaruhi mind and body. Jadi kalau misalnya pikiran ada suatu pemicu, kemudian pikiran kita ke arah yang tidak memberdayakan atau negatif, maka itu akan merusak diri kita. Ya ngapain kita merusak diri kita? Ya kita ini harus menjadi CEO dalam pikiran kita sendiri. Kita nggak boleh dikontrol oleh hal-hal di luar diri kita. Kalau nggak kita seperti remote control. Masa gini, banyak orang yang saya lihat, saya tuh nangis, sedih gara-gara dia. Saya itu senyum gara-gara dia, saya itu marah gara-gara dia. Loh, kok kita marah, kita sedih, kita bahagia gara-gara orang? Berarti kita nggak berdaya dong terhadap diri kita sendiri. Kita bahagia karena diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau enggak, kita hanya diremote oleh orang. Gitu. Jadi yang mengendalikan diri kita itu ya diri kita sendiri. Kita menjadi CEO dalam pikiran kita sendiri. Gitu.
Jadi nggak penting itu. Mhm. Ya, orang meremehkan kita nggak penting itu. Mantap, mantap, mantap. Kemudian ini dari Bapak atau Ibu Hernur, izin bertanya, Coach, bagaimana membentuk skill set atau framework atau pola-pola keunggulan untuk mempelajari hal-hal baru dalam bagian mencapai cita-cita? Saya izin minum dulu Ya, ya. ya Soalnya sudah silakan. buka. Jadi Mas Bapak Ibu yang Pradia, itu ada pertanyaan dari Pak Mas Wilson tuh, 9 pertanyaan belum dibaca. Iya, Dari iya. pertama dia nulis. Iya. Jadi ini yang menarik nih Bu, dari Hernur ini bagaimana membentuk pola keunggulan, membentuk skill set untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru, Coach. Bagaimana? Iya, jadi kita itu harus memaksakan diri kita ya. Jadi saya itu juga nge-gym. Saya nge-gym. Jadi saya membaca tentang orang yang sukses menjadi seorang bodybuilder. Jadi agar tubuhnya terbentuk dengan indah, itu dia punya 4 formula tuh. Nah, salah satunya adalah dia harus punya apa namanya? Sebentar, kok saya jadi lupa. Ya, 4 hal itu sebentar, saya lupa nih. Pertama dia fokus kepada hal-hal yang akan membuat dia bisa bertumbuh. Ya, jadi gini. Jadi dalam fitness itu, kalau kita ngangkat beban, kita cari beban yang paling berat. Misalnya gini, ada beban itu dumbbell, kemudian ada yang pakai apa namanya itu, yang ditarik itu, kemudian ada mesin. Nah, dari 3 itu mana beban yang paling berat? Maka beban itu yang kita pilih. Nah, artinya apa tujuannya itu? Untuk memaksa otot kita bertumbuh. Nah, dalam fitness namanya mind muscle connection. Jadi pikiran dan otot itu harus koneksi. Nah, dalam belajar juga sama. Jadi kita harus memaksakan diri kita tuh. Misalnya saya ikut GBC dulu. Saya itu bahkan arti dari sales aja saya nggak ngerti tuh. Sales itu apa ya? Oh, kayaknya orang yang jualan-jualan itu deh. Saya nggak ngerti tuh. Sales itu apa? Sales, revenue, ini binatang apa lagi revenue ini? Saya nggak ngerti tuh. Top line, saya nggak ngerti tuh. Ya serius saya nggak ngerti. Nah, tapi saya paksa diri saya untuk bertumbuh. Akhirnya apa? Nggak ada yang nggak bisa. Jadi membentuk skill set itu ya bagaimana kita paksakan diri kita. Karena gini, ketika misalnya kita belajar nih hari ini, itu hanya masuk dalam pikiran sadar kita. Tapi ketika nanti suatu hari ada pemicunya, kita belajar lagi, dan kemudian apa yang dipraktekkan itu kita lakukan, menjadi experience, maka itu akan masuk ke dalam myelin kita. Dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu kita susah untuk lupa. Nah, jadi paksakan diri kita untuk belajar, kemudian implementasikan apa yang kita pelajari itu. Karena nggak ada gunanya tuh kita belajar kalau nggak kita praktekkan. Karena hasil dari ilmu itu bukan pengetahuan, tapi tindakan. Ketika orang punya ilmu tapi nggak bertindak, ya itu nggak ada gunanya, omong kosong itu. Nah, jadi bagaimana membentuk skill set kita ya paksakan diri untuk belajar. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, saya 9 hari di Bali ikut kelas internasional. Ya, itu begitu buat otak saya mendidih tuh. Tapi saya yakin pasti saya akan bisa. Kenapa orang bisa, saya juga harus bisa dong. Gitu. Itu mungkin Mas Pras. Ini dari Pak Wilson Nathanael, ini pertanyaannya ini banyak sekali. Saya pilihkan yang paling menarik. Bagaimana menyeimbangkan antara bisnis dengan religius, Coach? Kenapa? Jadi menyeimbangkan antara kegiatan religius dengan kegiatan bisnis itu contohnya seperti apa? Mungkin Pak Coach Hendra bisa menjelaskan.
Ya, tentu semuanya harus seimbang ya. Ini kalau Hmm. kita hanya mencari ilmu pengetahuan, kita ini menjadi orang yang sombong. Seolah-olah kita tidak Betul, penting Tuhan. Kita tidak perlu Tuhan. Ya, padahal saya ngomong hari ini pun, saya ini hanya perantara, saya ini nggak punya apa-apa. Hmm. Allah yang memberikan izin kepada saya agar saya bisa ngomong nih di depan teman-teman. Saya tadi hanya berdoa, ya Allah, jadikanlah saya ketika saya memberikan materi hari ini agar saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini milik Allah semuanya. Ya. Jadi ya harus seimbang. Kan tadi sudah jelas tuh, mintalah kepada aku kabulkan, kata Allah. Tapi dalam surat yang lain, An-Najm ayat 39, Allah mengatakan, aku akan memberikan yang setara dengan yang kamu kerjakan. Betul. Yang setara, ya. Kalau ini ada quotes Busan tadi saya lihat, ya, Pak 4DX ini. Ya, 4DX itu harus jelas. Ada lag measure, ada lead measure. Lag-nya ketertinggalan kita. Berapa angka yang kita inginkan. Maka lead measure-nya harus sejalan dengan itu, harus seirama tuh. Kalau enggak, maka lag measure-nya itu nggak akan bergerak tuh. Jadi sudah clear dalam literatur manapun, clear. Ya. Jadi semuanya harus seimbang tuh. Ya, jadi menurut saya tidak bisa diambil satu-satu ya. Ini kan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada ustadz yang bertanya kepada tim saya, kamu itu kerja karena siapa? Apa rezekimu karena siapa? Ya, bukan karena kamu bekerja, tapi karena Tuhan. Wah, ini kan bahaya nih statement-statement yang seperti ini gitu ya. Jadi semuanya harus seimbang. Ya, bukan hanya ada 3 menurut saya, ada spiritual, intelektual, dan finansial, yaitu harus seimbang. Ya, kalau kita belajar di grounded, ya tentu ada satu hal lagi yang sangat penting itu, dan itu nomor 1 tuh. Nah, bagaimana kita membangun keluarga kita? Ya, karena kalau keluarga kita nggak bahagia, ya artinya kita, ya kalau saya lihat ya pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ya pasti kalau rumah tangganya berantakan, pasti perusahaannya juga akan berantakan tuh. Ya, ini kan sama aja, leadership itu bukannya tentang mengatur orang lain, bukannya tentang mengatur tim, tapi mengatur diri, mengatur keluarga, mengatur anak, segala macam. Kan menjadi pemimpin yang baik tuh. Jadi semua harus seimbang tuh. Gitu. Ya, itu mungkin Mas Pram. Mantap. Untuk yang waktu Indonesia bagian barat, karena sudah azan maghrib, selamat berbuka puasa. Pertanyaan terakhir, Coach. Nah, ini Coach Hendra itu apa ya? Sukses bisa membuka cabang di mana-mana sampai ribuan, bahkan tanpa modal. Ini pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga kepercayaan yang orang lain berikan kepada kita, Coach? Nah, ini menjaga kepercayaan ini triknya bagaimana, Coach? Ya, saya koreksi dulu tuh. Saya belum buka ribuan cabang ya. Kami baru cabang yang kelima tadi. Ya, saya sampaikan seperti itu. Itu kalau Pak Piriko, kalau Mas Pram ini ikut Pak Piriko, itu listeningnya kurang bagus tuh kata Pak Piriko. Karena saya nggak pernah ngomong itu tadi. Saya ngomong ke depannya saya akan buka 1000 cabang, iya. Tapi saya belum punya. Belum ya. Ya, cara menjaganya yaitu, jadi salah satu tujuan saya untuk belajar itu untuk menjaga kepercayaan, untuk menjaga amanah dari investor. Ini kan uang dititipkan ke saya nih. Ya. Tujuan investor itu untuk dikembangkan, bukan untuk dihabiskan. Kembangkan nih uang saya. Gitu. Nah, maka bagaimana cara saya mengembangkan? Maka saya belajar tuh. Jadi orang banyak protes juga tuh teman-teman saya. Ya ada protes secara langsung, ada yang ngomong di belakang. Itu Hendra itu ngapain tuh belajar terus gitu ya? Ya, kalau kita nggak belajar, dalilnya gini, kalau Anda berhenti belajar, maka Anda berhenti bertumbuh. Itu dalilnya. Betul. Ya, jadi saya belajar itu untuk menumbuhkan diri, untuk menjaga amanah dari investor yang menitipkan uangnya ke saya. Makanya tadi saya bilang kata Seneca, jadi preparation, meet opportunity, itu yang disebut dengan luck. Itu yang disebut dengan keberuntungan. Nggak ada tuh keberuntungan tuh. Jadi persiapkan dulu diri Anda. Gitu loh. Nah,
Jadi ya tentu saya belum memuaskan investor secara 100% ya. Itu banyak masukan segala macam. Tapi masukan itu saya jadikan pelajaran buat saya. Ya, saya harus bisa nih. Nah, saya harus mengerti semuanya tuh. Saya mengerti finance, saya mengerti operation, saya mengerti merchandising, saya mengerti HR, saya mengerti semuanya. Saya harus paham tentang bisnis saya. Maka ketika ada sesuatu dalam bisnis saya langsung tahu tuh. Ya, itu namanya verstehen kalau dalam ilmu grounded-nya. Membatin tuh. Ya, begitu ada masalah, saya di Bali, itu saya langsung telepon. Ada apa di sana? Padahal saya nggak tahu tuh. Saya telepon tim. Loh, kok Bapak tahu? Nah, saya juga nggak tahu kenapa saya tahu. Nah, itu verstehen. Itu. Nah, jadi begitu cara saya untuk menjaga kepercayaan dari investor. Jadi saya bertumbuh terus, saya belajar terus, agar supaya mereka tidak kecewa, agar saya bisa memberikan hasil yang terbaik untuk mereka. Gitu. Oke, mantap. Oke, Coach Hendra, closing statement-nya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya semuanya pada sore hari ini. Tentu jika ada sesuatu yang lebih atau kelebihan dari saya, itu datangnya dari Allah. Semua kekurangan itu milik saya. Saya mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan selama 1 jam, 1 jam lebih ya. Iya. Ya, tentu saya selalu deg-degan pada akhir-akhir sesi ini, Mas Pram, karena tentu Ya. ada hati yang terluka mungkin, ada sesuatu yang tidak berkenan mungkin. Ya, tentu saya mohon. Ya, saya ingin mengutip satu quote dari siapa saya juga lupa. Ya, quote-nya seperti ini. Pelajar terbodoh adalah pelajar yang tidak pernah mendapatkan apa-apa dari proses pembelajarannya kecuali hanya ijazah dan nilai. Dan pengusaha dan karyawan yang bangkrut adalah mereka yang tidak pernah mendapatkan apa-apa dari proses usahanya kecuali hanya uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat, mohon untuk diisi formulir absensinya. Jadi linknya sudah saya taruh di kolom chat. Jadi saya ulangi. Jadi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat mohon untuk mengisi formulir absensinya. Dan demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih banyak Coach Hendra atas inspirasinya hari ini. Sangat-sangat mencerahkan bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat berbuka puasa. Jumpa lagi di webinar minggu depan dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach Hendra. Hendra, luar biasa. Terima kasih, Papi. Coach Busan, terima kasih. Terima kasih.